Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, hari ini kita insyaallah sama-sama membahas tentang seni menegur dan memuji anak. Wah, kok dinamakan seni Bu Aisyah? Iya, ini sebuah seni sebetulnya. Kalau sebuah seni harusnya dilakukan dengan menyenangkan ya. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya, perlukah menegur anak? Mana Bu? Perlu. Kalau apa? Kalau salah? Oh. Kalau ada orang lewat kita, hai hai, menegur juga bukan? Kan dia nggak salah jalan tuh. Ya, jadi perlu kita menegur anak, tapi ada seninya supaya anak-anak tidak tersinggung. Ya, kita berharap pada saat dia melakukan sesuatu yang menurut kita itu sebuah khilafan, kita ya perlu menegur, tapi dengan sebuah seni agar anak-anak tidak tersinggung tetapi tersentuh. Ini kita sepakat dulu ya. Ya Bu? Ya. Tersinggung dan tersentuh pada hakikatnya sama, yaitu ya dipegang atau kena gini. Maaf. Gini kan ini tersinggung juga kan kena nggak gelasnya? Kalau kita singgung. Kalau kita sentuh kena juga? Cuman kalau tersinggung kenanya itu goncangannya luar biasa. Tapi kalau tersentuh ya dia tidak ada goncangan, lembut sekali. Ya Bu? Iya, baik. Sekarang nih, saya sering lihat ibu-ibu menegur anaknya, tapi anaknya bingung. Apa salahku Bunda? Kenapa kamu menegur aku? Ya, jadi pertanyaannya adalah, sebetulnya sudahkah kita orang tua khususnya ibu ya memberikan informasi peraturan pada anak-anak? Misalnya ya, anak kita buang sampah tidak di tempat sampah, terus kita tegur kan? Masalahnya adalah kita sudah pernah kasih tahu belum? Nah, kalau buang sampah di tempat sampah, kalau kita sudah pernah kasih tahu dan dia melakukan sebuah kekhilafan, itu dia terima kalau ditegur. Tapi kalau kita belum pernah kasih tahu, ya, kalau ditegur dia bingung, apa sih? Anak pulang jam 12 malam, kita tegur dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah beritahu mereka kalau pulang malam itu, ya, ibu minta paling malam jam 10 malam? Pernahkah? Biasanya kita ya belum kasih tahu peraturannya, belum kasih tahu arahannya, ya, anak sudah melakukan dan ya tidak sesuai dengan maunya kita, maka kita marah, bukan lagi menegur tapi marah. Jadi sekali lagi, supaya ya tips pertama agar anak-anak tersentuh bila kita menegur adalah beritahu dulu apa peraturan yang orang tuanya harapkan atau kehendaki. Sampai sini sepakat ya Bu? Iya. Ya. Misalnya ya, anak-anak misalnya pulang sekolah bajunya udah keluar-keluar, bercak es krim di sini, ya, bercak saus di sini gitu. Kita marahin dia atau tegur dia, maksudnya menegur tapi jatuhnya malah marah. Ya, kamu ini gimana sih? Kalau makan es krim yang bener dong. Anak-anak suka bingung tuh. Kenapa? Karena ibunya belum kasih tahu, Nak, kalau makan es krim ya supaya tidak tumpah pakai mangkok misalnya begitu. Sampai sini bisa ditangkap maksud saya. Jadi kalau kita belum pernah kasih informasi peraturannya, ya, kemudian dia melakukan yang kita tidak sukai, wah berarti salah kita. Saya langsung bilang aja salah kita. Kenapa? Kita nggak kasih peraturannya.
Ya. Terus kapan dong Bu Aisyah kasih peraturan-peraturan itu? Nah, kita lihat umur. Kita lihat umur. Anak bangun tidur, ya, selimut tidak dilipat. Ibu tegur mereka. Pertanyaannya, pernah nggak sebelumnya diajarkan, nak, bangun tidur, lipat selimut? Kalau belum pernah, ya, kemudian kita langsung menegur, anak bingung, sebetulnya apa sih ini? Saya salahnya apa gitu. Ya. Tapi juga lihat watak anak. Ada anak yang memang rapi. Lipat selimutnya ujung ketemu ujung. Ada anak itu lipat selimutnya di ul-ul. Tapi itu sudah lipat. Ya. Maka pertanyaannya lagi, ibu pernah kasih contoh tidak? Itu harus begitu kita tuh. Ya. Seperti orang kalau bikin undang-undang gitu, orang melanggar kita nggak bisa, ya, nggak bisa hukum dia, mana undang-undangnya. Gitu. Dulu orang pakai narkoba sebebas-bebasnya, kita mau hukum, padahal saya sudah kerja di narkoba, saya mau hukum nggak bisa, saya mau lapor nggak bisa. Kenapa? Undang-undang narkotika belum keluar saat itu. Ya, yang terbaru baru tahun 2009. Apabila kita melapor tetangga kita kena narkoba, kita lapor, kita diamankan. Kalau dulu karena belum ada undang-undangnya, kita lapor juga diajukan. Diajukan. Maka, ya, kalau kita mau menegur, ingat-ingat, saya udah kasih tahu belum ya? Saya sudah kasih tahu belum? Nah, itu ya, makanya kita ya harus tetap ya paham. Jadi kita sudah pernah bilang belum? Berangkat sekolah jam berapa? Pernah bilang belum? Kalau nanti pulang sekolah ngapain dulu? Ya. Lagi. Kita sering terhadap anak ya berkata, maaf, kamu bodoh, kamu bandel, kamu nakal, kamu jorok, kamu pencuri, kamu pembohong, kamu penakut. Ini namanya membuat label. Labelnya label negatif. Ya. Anak kalau bilang kamu bodoh, itu langsung di otaknya tertanam, oh saya bodoh. Ya. Bu Aisyah, saya kan nggak bisa kasih tahu orang lain. Tetangga-tetangga, siapa tahu tetangga-tetangga saya bilangin saya anak saya bodoh. Itu juga berbahaya. Tetapi paling berbahaya kalau ibu yang bilang. Kenapa? Anak langsung merekam. Kenapa? Karena kita yang melahirkan. Dan anak menganggap ibuku saja yang melahirkanku bilang aku bodoh. Ya. Kalau tetangga bilang kamu bodoh, dia masih bisa ya pulang ke rumah untuk berharap barang ibunya bilang tidak bodoh. Bunda, aku dibilang bodoh. Yang cilaka, bunda, aku lihat tetangga aku dibilang anak setan. Anak setan kamu, sering begitu. Ya, si anak berharap supaya anak ibunya bilang enggak nak sayang. Itu tetangga enggak tahu kalau kamu cerdas. Jadi seorang anak tuh selalu berharap, biarpun siapapun orang yang ngata-ngatain dia, tapi dia tetap berharap ibunya belain dia. Tetapi pada saat kita yang bicara itu, wah, hancur sudah, dia nggak punya pegangan lagi. Siapa lagi yang saya mau bilang? Ya, sehingga nanti kalau maaf, khadimat kita atau mbaknya bilang enggak sayang, kamu cerdas, dia nggak percaya. Kenapa? Yang melahirkan saja bilang saya bodoh. Ya, ini bahaya sekali, kalimat ini bahaya. Tapi dia begitu, Bu Aisyah memang bodoh. Kata siapa? Ingat ya. Akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Kalau kita bilang anak kita bodoh, berarti kita bodoh juga. Ibu mau dibilangin bodoh? Makanya bilang yang baik-baik sama anak. Kamu pintar, oh dalam hati kita juga pintar. Kamu cerdas, wih cerdas juga. Ya, kamu jujur, wah aku jujur juga. Ya, akhlak anak sama dengan akhlak ibu. Ya, ini. Jadi ini yang disebut label. Label itu membentuk citra diri. Itu yang bikin kadang-kadang ya, itu anak biar tempatnya sekolahnya bagus, sebetulnya dia pintar, guru-guru merasa betul dia pintar, tapi kok nggak pernah bagus dia belajarnya, nggak pernah dapat nilai bagus. Kenapa? Ada hambatan. Kenapa? Karena ada label ini di dalam diri anak. Waisa sudah terlanjur. Ada yang pernah gitu Bu, terlanjur Bu? Punya anak lagi.
Masih bisa Bu punya anak lagi? Kenapa? Karena lazim kita ibu-ibu Bu ya. Ibu waktu nikah umur berapa? Siapa yang menikah pada saat itu usianya antara 17 sampai 20 tahun? Angkat tangan. Masya Allah, cepatnya laku. Siapa yang menikah pada saat itu range-nya antara 21 tahun sampai 25? Oh, lebih banyak. 26 sampai 27. Masya Allah, di belakang ya, ada ya. 28, 30. Alhamdulillah, terima kasih mau jujur. Ibu, waktu kita nikah umur kita muda kan? Ilmu juga belum banyak-banyak amat kan? Makanya wajar keliru-keliru. Saya bilang sama suami saya, Mas, ya, seandainya kamu nikahi saya umur saya 51 tahun ini, pasti kamu gak pernah marah sama saya. Kenapa? Kamu menyunting seorang perempuan yang sudah agak lumayan pengertiannya. Tapi waktu kamu sunting saya, nikahi saya umur 23 tahun, ilmunya belum banyak. Punten kalau salah-salah dikit. Ya kan? Iya Bu. Siapa yang suaminya waktu menikah, suami ibu ya, range-nya antara 17 tahun sampai 20 tahun. Wih, suami ibu, ya Allah mudah banget. Dapat di mana ibu? Luar biasa, Masya Allah. Siapa yang suaminya waktu menikah range-nya antara 21 sampai 25? Suaminya? Oke. Nah, 27 sampai 29, 30. Wah. Ada yang 35. Ibu, berarti waktu kita menikah suami kita masih muda juga kan? Ilmunya belum banyak juga kan? Wajar juga kalau dia nggak ngerti-ngerti kita. Ibu kalau kepengen ya waktu menikah dan suaminya mengerti tentang kita, menikahlah dengan anak suami umur 40 tahun. Mau ibu? Ibu 20 tahun. Supaya ibu dapat laki-laki matang yang faham tentang kita, ya, nggak nyuruh apa-apa, nggak marah apa-apa, ya. Menikahlah usia 40 tahun ke atas. Mau Bu? Coba kita ulang, mau? Nggak mau, kan matang Bu, banyak ilmunya. 40 tahun dibanding tadi suami ibu punten Bu, tadi umur berapa ibu suami ibu waktu nikah? 20, ibu umur berapa? Tuh, ibu 25. Oh, lebih matang ibu ya? Oh, ini bagaikan fenomena Siti Khadijah radhiyallahu an. Masya Allah. Makanya Rasulullah pada saat menikah dengan Siti Khadijah, beliau seorang istri yang sangat bijaksana. Kenapa? Usianya memang sudah 40 tahun. Paham ya? Iya. Jadi kalau kita menikah, memang mau menikahnya dengan seorang laki-laki yang memang umurnya muda, itu ilmunya belum banyak Bu. Jadi wajar dong kalau kita kelas-kelas dikit, ya, alim taklim yang sebanyak-banyaknya ini, televisi yang banyak tausiahnya, media sosial yang banyak tausiahnya baru-baru sekarang, ya, iya. Jadi saya bilang sama suami saya minta maaf ya, karena kamu menikahi saya umur 23 tahun, yang masih unyu-unyu gitu, ilmunya juga unyu-unyu, ya. Untungnya waktu kita menikah, kita pakai pegangan ya perjanjian. Apa? Kalau ada apa-apa, kalau kita bertengkar kembalinya ke Al-Quran, Al-Hadis, kan gitu. Untungnya gitu tuh. Sampai sini bisa paham Bu? Jadi kalau ibu ada kemarin-kemarin ya khilaf karena begini, maafkan diri ibu dulu. Maafkan ibu dulu. Kapan kita selalu menyalahkan kita? Ini memang salah aku. Anak-anak begitu salah aku. Wow, hati-hati. Lama-lama kita sakit. Ya? Ya. Tolong ganti rasa bersalah ibu dengan rasa kurang. Rasa bersalah diganti rasa kurang. Kalau kurang, gelas ini kurang air, bisa ditambah? Gelas ini salah air, susah diganti. Malu mintanya. Ya, jadi ganti rasa bersalah itu dengan rasa kurang. Kenapa? Kalau ibu merasa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan nanti sakit. Lama-lama yang paling bahaya menyalahkan Allah. Kenapa Allah jodohkan saya dengan manusia ini? Kenapa Allah kasih anak saya yang begini?
Itu bahayanya rasa bersalah. Kalau rasa kurang, kita bisa tambah. Ya ini salah satunya ikhtiar kita ke sini adalah menambah rasa kurang tadi. Boleh ya Bu? Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Ya.